Perkenalkan, saya Alfat Novansyah Muhammad, mahasiswa Sistem Informasi dari UPBJJ Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas 3 kali ini saya akan menjelaskan aplikasi manajemen kendaraan, yang dimana program ini dibangun menggunakan bahasa Java dan menerapkan konsep pemrograman berbasis objek seperti abstraksi, inheritance, encapsulation, polymorphism, serta fitur tambahan seperti exception handling dan input-output file. Langsung saja pada kelas yang pertama adalah kelas abstrak. Kelas abstrak kendaraan ini adalah kelas induk di mana nanti akan menjadi pewarisan atau mewarisi ke kelas-kelas turunannya. Ada beberapa kelas turunan, yaitu seperti kelas bus, mobil, dan motor. Di kelas ini juga ada beberapa atribut seperti atribut nama, harga sewa, jenis, dan status, serta beberapa metode-metode seperti metode getter, setter, dan metode private. Pada kelas turunan yang pertama ada kelas bus. Kelas ini berisi informasi tentang bus, dan kelas ini memiliki atribut yang sama atau mewarisi dari atribut yang ada di kelas kendaraan. Dan kelas ini juga memiliki metode yang sama dengan kelas kendaraan. Selain itu, kelas ini juga memiliki atribut khusus atau atribut unik, yaitu atribut kapasitas. Untuk kelas turunan yang selanjutnya ada kelas mobil, yaitu kelas ini juga mewarisi atribut yang sama pada kelas kendaraan, dan kelas ini memiliki atribut khusus juga, yaitu atribut jumlah pintu, serta memiliki metode yang sama dengan kelas kendaraan. Selanjutnya kelas turunan yang ketiga ada kelas motor. Kelas motor juga sama, mewarisi semua atribut dari kelas kendaraan dan memiliki atribut khusus, yaitu atribut CC, dan memiliki atribut yang sama juga. Untuk kelas yang selanjutnya ada kelas penyewaan. Kelas ini berisi perintah untuk menyimpan kendaraan yang telah disewa oleh pelanggan, melakukan proses sewa jika kendaraan tidak tersedia, akan melempar exception atau kesalahan, dan juga memiliki perintah untuk menjumlahkan semua harga sewa kendaraan yang disewa, dan perintah untuk menampilkan struk ke layar. Selanjutnya ada kelas rental kendaraan. Pada kelas ini terdapat array list, yaitu struktur data seperti daftar atau list, dan di dalam kelas ini juga terdapat fungsi untuk menyimpan semua objek kendaraan yang bisa disewa. Ada juga fungsi menambahkan kendaraan ke dalam daftar, fungsi mengembalikan daftar kendaraan yang masih bisa disewa, dan fungsi untuk mencari kendaraan berdasarkan nama. Untuk kelas yang terakhir yaitu kelas main atau main class. Kelas ini adalah kelas utama dari program ini. Semua program Java harus memiliki suatu kelas utama tempat program dijalankan pertama kalinya. Di dalam kelas ini terdapat metode utama atau sering disebut metode main, yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Pada kelas ini juga terdapat atribut atau variabel lokal di dalam metode main, yaitu ada scanner input, digunakan untuk membaca input dari keyboard. Lalu ada atribut rental kendaraan,
yaitu objek dari kelas rental kendaraan untuk mengelola daftar kendaraan, seperti menambah, mencari, dan menampilkan kendaraan. Lalu ada atribut penyewaan sewa, yaitu objek dari kelas penyewaan untuk mencatat penyewaan kendaraan, menghitung total biaya, dan mencetak struk. Semua ini adalah variabel lokal karena dideklarasikan di dalam metode main, bukan atribut kelas. Di dalam kelas ini juga terdapat struktur kontrol seperti while dan switch. While yaitu perulangan tak terbatas agar menu ditampilkan terus-menerus sampai user memilih keluar. Lalu ada with switch, digunakan untuk memproses pilihan user berdasarkan angka menu 1 sampai 6. Dan di kelas ini terdapat juga case atau alur proses berdasarkan pilihan yang dipilih oleh pengguna. Jika dijalankan, program ini akan memiliki output seperti berikut. Ya, ini adalah output atau tampilan dari menu rental kendaraan. Kita bisa memilih menu berdasarkan atau dengan menginput nomor dari urutan menu tersebut. Contoh kita di sini gunakan menu nomor 1, yaitu tambah kendaraan. Kita tulis jenisnya mobil dan nama. Contoh kita di sini menggunakan Avanza. Lalu enter. Kita masukkan harga sewa misalkan 250.000. Lalu enter. Masukkan atribut khususnya, jumlah pintu 4, lalu enter. Maka akan kembali ke tampilan menu awal. Lalu kita tambahkan lagi di sini kendaraan motor, nama Honda CBR dengan harga sewa 150.000. Kita masukkan atribut khususnya yaitu CC 250. Lalu enter. Maka kita bisa melihat kendaraan yang tersedia dengan memilih menu nomor 2. Maka akan muncul list atau daftar kendaraan yang tersedia, lengkap dengan informasi dan status ketersediaan. Selanjutnya kita pilih nomor 3, yaitu untuk menyewa kendaraan. Setelah menekan angka nomor 3, kita masukkan nama kendaraan yang ingin disewa. Di sini contoh kita ingin menyewa Honda CBR, lalu tekan enter dan akan muncul konfirmasi berhasil disewa. Dan jika sudah selesai, pengguna bisa mengetikkan kata selesai. Lalu akan muncul atau keluar struk penyewaan seperti yang ada pada tampilan tersebut. Lalu kita coba menyewakan kendaraan yang lain, maka akan keluar tampilan seperti pada layar. Selanjutnya, jika pengguna sudah selesai menggunakan program, pengguna bisa memilih menu keluar yaitu nomor 4. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.